Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga baik-baik saja ya. Amin. Oke, kita bertemu lagi bersama dengan saya Miss Hasanah. Kali ini kita akan belajar tentang kisah keteladanan Nabi Yakub alaihissalam. Ada yang sudah tahu siapakah Nabi Yakub alaihissalam itu? Oke. Sebelum kita menyimak video tentang kisah keteladanan Nabi Yakub alaihissalam, mari kita bersama-sama membaca doa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat menyimak video tentang kisah keteladanan Nabi Yakub alaihissalam. Kisah keteladanan Nabi Yakub alaihissalam. Nabi Yakub alaihissalam merupakan nabi yang ke-10 berdasarkan urutan 25 nabi dan rasul. Ayah Nabi Yakub alaihissalam bernama Nabi Ishak alaihissalam, sedangkan ibunya bernama Rafkah. Nabi Yakub pun memiliki seorang saudara laki-laki yang bernama Ish. Kemudian, setelah dewasa, Nabi Yakub menikah dan memiliki beberapa orang anak. Sebelumnya, ayahnya pernah mendoakan Nabi Yakub dengan doa yang berbunyi, "Semoga engkau menurunkan nabi-nabi dan raja-raja." Akhirnya, Allah pun mengabulkan doa ayahnya tersebut. Dan Nabi Yakub pun mendapatkan anak dengan jumlah 12 orang anak. Dua di antaranya yang terkenal adalah Yusuf dan saudaranya Bunyamin. Ya, salah satunya diangkat menjadi nabi. Beliau adalah Nabi Yusuf alaihissalam. Selanjutnya, hubungan persaudaraan Nabi Yakub alaihissalam dan saudaranya yang bernama Ish. Nabi Yakub dan saudaranya yang bernama Ish ternyata tidak memiliki hubungan persaudaraan yang baik. Bahkan, keduanya sering sekali terlihat tidak akur. Hal itu menyebabkan ayahnya Nabi Ishak alaihissalam merasa sangat khawatir terhadap keselamatan Nabi Yakub alaihissalam. Akhirnya, Nabi Ishak pun disarankan oleh ayahnya untuk pindah ke kota Fadan yang berada di negara Irak. Di sana, ternyata terdapat rumah pamannya yang bernama Laban. Nabi Yakub pun merupakan anak yang taat kepada orang tuanya. Akhirnya beliau mengikuti saran dari ayahnya dan pindah ke kota Fadan. Selanjutnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala pernah memberikan cobaan kepada Nabi Yakub alaihissalam. Ketika itu, beliau mengalami kesedihan yang sangat mendalam. Karena kesedihannya, Nabi Yakub tidak dapat melihat. Ya, kesedihan tersebut menyebabkan kedua matanya menjadi buta. Karena apa? Karena Nabi Yakub sering menangis ketika beliau mendapatkan kabar bahwa putra kesayangannya Nabi Yusuf alaihissalam meninggal dunia diserang kawanan serigala. Kabar itu beliau ketahui lewat anak-anaknya yang mana mereka adalah saudara Nabi Yusuf sendiri. Padahal Nabi Yusuf diselamatkan oleh rombongan orang-orang yang hendak pergi ke negara Mesir. Jadi kabar itu hanya kebohongan yang dibuat oleh saudara-saudara Nabi Yusuf. Nabi Yakub pun mengetahui kebohongan tersebut. Namun, Nabi Yakub hanya dapat menahan marah dan terus berusaha agar selalu bisa bersabar. Bertahun-tahun lamanya, Nabi Yakub dan Nabi Yusuf tidak bertemu. Nabi Yusuf yang berada di negara Mesir pun akhirnya mendapatkan kabar bahwa ayahnya tidak dapat melihat. Nabi Yusuf merasa sedih. Kebetulan ketika itu saudara-saudaranya sedang berada di Mesir. Nabi Yusuf pun mengirimkan baju gamis untuk diberikan kepada ayahnya.
Nabi Yusuf memerintahkan saudara-saudaranya itu meletakkan baju gamis tersebut di kedua mata Nabi Yakub alaihissalam. Atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, Nabi Yakub pun dapat melihat kembali. Akhirnya kebutaan Nabi Yakub menjadi sembuh. Selanjutnya adalah cara dakwah Nabi Yakub alaihissalam. Dari kecil, beliau sudah sering mengikuti ayahnya Nabi Ishak alaihissalam kemanapun beliau berdakwah. Sehingga ketika ayahnya wafat, Nabi Yakublah yang meneruskan perjuangannya untuk berdakwah kepada kaum Kan'an. Kaum Kan'an pun menyambut dakwah Nabi Yakub dengan sangat senang. Karena Nabi Yakub sangat terkenal dengan sifatnya yang sangat penyayang. Ya, Nabi Yakub selalu menyayangi keluarga, umat, dan anak-anaknya. Karena kebaikannya dan karena sifat penyayang Nabi Yakublah, Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu menjaga dan melindungi Nabi Yakub supaya terhindar dari perbuatan jahat musuh-musuhnya. Kemudian, setelah bertahun-tahun lamanya Nabi Yakub berdakwah, ketika Nabi Yakub memasuki usia 147 tahun, beliau pun akhirnya meninggal dunia dan kemudian dimakamkan di Al-Khalil atau kota Hebron yang berada di negara Mesir. Nabi Yakub merupakan seorang nabi yang memiliki garis keturunan yang sangat istimewa. Mengapa? Karena kakek Nabi Yakub merupakan seorang nabi. Beliau bernama Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi Nabi Yakub merupakan cucu dari Nabi Ibrahim. Selain kakeknya, ayahnya pun seorang nabi. Beliau adalah Nabi Ishak alaihissalam. Selanjutnya adalah putra Nabi Yakub. Ya, beliau juga diangkat menjadi seorang nabi. Ia adalah Nabi Yusuf alaihissalam. Berdasarkan garis keturunan tersebut, di mana kakek, ayah, dan putranya yang merupakan nabi, maka Nabi Yakub alaihissalam memiliki garis keturunan yang sangat istimewa. Demikianlah kisah keteladanan Nabi Yakub alaihissalam. Semoga kita dapat mengambil hikmah dari kisah Nabi Yakub tersebut. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.